Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu, dosen dan penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Rohfinatun. Saya adalah guru di SD Negeri 1 Bumi Lampung Timur, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 di Universitas Lampung. Pada hari ini, Selasa tanggal 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja di SD Negeri 1 Bumi Lampung Timur. Praktik pembelajaran kali ini saya laksanakan di kelas 6 dengan materi IPA dan Bahasa Indonesia. Berikut ini ujian kinerja saya, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, sehat semua ya? Siapa yang tidak hadir hari ini? Oke. Wildan, kemudian Rafa, Erik, Kesya. Kemana? Nggak ada izin ya? Kenapa nggak izin? Besok lagi, kalau tidak hadir harus izin. Gitu ya? Sudah siap belajar? Duduknya rapi? Tepuk semangat. Semangat. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai apa? Itu di tema 2, subtema 1, rukun dalam perbedaan. Itu ada muatan IPA dan Bahasa Indonesia. Sudah siap semua? Sudah semangat? Kalau sudah, nih coba Bu Vina punya sebuah video. Judulnya Aku Pancasila, kamu?
Saya Pancasila. Pancasila itu dirasakan, ya, didekatkan, dihidupkan, ya. Kita sebagai warga Indonesia harus apa? Harus berpedoman pada Pancasila. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai-nilai Pancasila yang terkandung harus kita laksanakan. Misalkan, kalau Pancasila ke-1 bunyinya gimana? Ketuhanan yang Maha Esa. Itu nilai Pancasila yang terkandung dalam sila pertama ya apa? Sholat. Berarti harus melaksanakan apa? Ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya. Seperti itu ya. Itu adalah Pancasila. Dari video ini kita dapat adalah Pancasila itu adalah kita rasakan, gunakan sebagai pedoman hidup, ya. Di sini tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan adalah yang pertama nanti kita diskusi mengenai apa? Adaptasi tumbuhan. Di sini ya, adaptasi tumbuhan itu mengenai muatan IPA. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan diskusi, peserta didik nantinya mampu nanti anak-anak membuat peta pikiran dengan kata tanya adik timbang. Seperti itu tujuan yang akan kita laksanakan pada hari ini. Kemudian nih, tadi kan ada muatan IPA dan bahasa Indonesia. Coba bagaimana ketika anak-anak dalam keadaan cuaca panas, itu gimana? Atau ketika sedang hujan. Ketika sedang panas atau ketika sedang hujan bagaimana anak-anak? Bagaimana? Berteduh. Kalau ketika hujan kita berteduh. Nah, itu adalah cara kita untuk melindungi apa? Melindungi diri kita. Ya. Kemudian tahu tumbuhan ya. Tumbuhan itu juga termasuk makhluk hidup seperti kita. Kalau cuacanya sedang panas, anak-anak ikut apa? Ketika dalam cuaca panas, anak-anak berteduh. Begitu juga dengan tumbuhan. Tumbuhan juga akan beradaptasi dengan lingkungannya. Ya, seperti itu. Kemudian anak-anak apa? Harus peduli terhadap lingkungan. Ya. Kalau misalkan lingkungan kan membuat kita apa?
bisa makan. Misalkan bayam nih, bayam bisa kita sayur, memberikan manfaat untuk kita. Oleh karena itu, kita sebagai manusia, sebagai makhluk hidup harus juga menjaga tumbuhan, terutama tempat hidupnya. Misalkan kalau sungainya dicemari, di mana tempat hidup bunga teratai, di mana tempat hidup ikan, ya. Kalau mereka tidak hidup, apa? Nggak bisa makan ikan lagi, ya. Tidak dapat merasakan manfaatnya dari apa? Alam, dari bunga teratai, seperti itu, ya. Oke. Yang selanjutnya, nih, Bu Vina punya video lagi, judulnya adaptasi tumbuhan. Ada hewan yang memiliki ciri khusus. Iya bro, yang hewan maupun tumbuhan punya cara untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya sehingga mereka dapat bertahan dan terus berkembang biak. Ciri-ciri khusus itu tidak hanya dimiliki oleh hewan maupun tumbuhan juga punya, seperti lembaga udara pada batang teratai. Halo, Bunda saya kata ibuku namanya kantong semar. Kantong semar dan Venus itu sih pemakan serangga, Bo. Dah, itu tadi cara-cara apa? Adaptasi tumbuhan. Apa adaptasi itu? Oke, adaptasi adalah cara tumbuhan atau tidak hanya tumbuhan, makhluk hidup menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Itu yang kita pelajari yang hari ini adalah cara-cara adaptasi tumbuhan. Ada yang beradaptasi dengan lingkungan air, kemudian di tempat yang kering, di tempat yang lembab, dan yang lainnya. Kemudian bagaimana cara-cara tumbuhan itu menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Misalkan tadi apa? Kaktus. Kaktus, bagaimana kaktus menyesuaikan dirinya? Bagaimana tubuhnya atau bagian-bagian dari bunganya supaya bisa menyesuaikan diri? Kalau kaktus di mana hidupnya? Di tempat kering. Bagaimana bentuk dari kaktus tersebut? Itu adalah cara kaktus untuk menyesuaikan diri. Hari ini akan kita pelajari apa tujuan dari cara mengadaptasi tersebut. Hari ini akan kita pelajari. Siap? Ayo duduknya rapi. Rapi. Nah, semangat. Berdiri semua. Berdiri. Sudah? Siap? Berdiri. Ayo. Semangat. Sadar, bangun dan bersemangat. Saya hidup bangun dan bersemangat. Saya hidup sadar bangun, saya bangun sadar hidup, saya hidup. Hidup sadar, bangun dan bersemangat. Sudah semangat? Kalau sudah, ayo kita bagi kelompok. Duduk bersama kelompoknya. Yuk. Mana kelompok satu nggak di sini? Oke. Boleh. Kursinya disusun melingkar bersama kelompoknya. Yuk. Ini kurang kursinya. Ya, ambil. Ayo, disusun berhadapan. Boleh. Udah siap? Siap. Ayo, maju. Duduknya rapi. Oke. Sudah bersama, ayo. Lagi nanti semuanya kelompok PT. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelas 6B. Sudah bersama kelompoknya, Bu Vina bagikan kertas karton.
untuk masing-masing kelompok. Nanti kartonnya untuk menuliskan jawaban anak-anak. Anak-anak tetap mengerjakan LKPD. Ayo perhatikan. LKPD-nya Bu Vina letakkan di setiap stasiun. Ada stasiun 1, 2, dan stasiun 3. Sudah? Paham? Nanti di setiap stasiun ada LKPD yang harus anak-anak selesaikan. Nanti untuk kelompok 1 mulai dari stasiun 1. Kelompok 2 di stasiun 2 dan kelompok 3 di stasiun 3. Kalau sudah selesai di stasiun 1, pindah ya ke stasiun 2. Kalau 2, kelompok 2 ke stasiun 3. Paham? Siap? Siap laksanakan? Oke, Bu Vina bagikan kartonnya. Yuk. Sudah? Yuk, siap semuanya berdiri. 1, 2, 3, go. Ayo perhatikan. Halo. Halo, sudah ke stasiunnya masing-masing? Sudah. Di situ ada laptop. Setiap laptop itu ada sebuah pertanyaan yang harus diselesaikan. Ayo. Sebelum mengisi atau mengerjakan LKPD, anak-anak selesaikan dulu gamesnya. Yuk. Mulai, Wan. Tumbuhan yang hidup di lingkungan kurang signifikan. Tumbuhan yang hidup di tempat dekat. Tumbuhan yang di tempat kering. Iki, Ban. Apa ini? Tumbuhan apa? Yang di pantai. Tembakau. Ya, bakau. Kalau bakau hidupnya yang di lingkungan yang rendah apa? Nitrogen. Ya, tulis Bang. Sudah? Siap? Siap, Len? Nanti aja nggak apa-apa. Nah, siap, yuk. 3, 1, 2, 3. Setiap mulai kerjakan kuisnya. Potonglah gambar tersebut. Sudah semua? Kelompok 3? Kelompok 3 mana? Oke. Kelompok 3 sudah? Kelompok 2? Oke, kembali ke tempat duduknya. Kelompok 1 jari. Kelompok 2 jari. Kelompok 5 jari. Sudah semua? Siap presentasi. Bu Vina persilakan untuk kelompok 2. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bacakan hasil diskusi kami dengan cara beradaptasi dan tujuan dari sebagai terdapat pada diagram berikut. Serangga, bahasa serangga memiliki satu mata air, memiliki rendah nitrogen. Oke, dah. Tuh, ada yang bertanya?
Neraka itu kan jauhnya dari apa tujuannya? Apa? Supaya bisa mengapung. Tuh jawabannya supaya bisa mengapung. Dari kelompok lain gimana? Kelompok 1 setuju atau tidak? Setuju. Supaya bisa mengapung. Tuh, ada lagi pertanyaan? Cukup? Kalau sudah, yuk diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok. Oke, kelompok 3, yuk. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami. Peta pikiran. Adaptasi tumbuhan berdasarkan tempat hidupnya. Siapa? Nama pengamatan. Mengapa pohon jati menggugurkan daunnya? Oke, itu dari kelompok 3. Yuk, kasih W, kasih O, kasih W. Wow, yuk boleh duduk. Yang dua kelompok 1 ya, yuk. Bu Vina persilakan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kami akan membacakan diskusi kami berdasarkan cara beradaptasi dan penggunaannya kelompok tumbuhan tersebut berdasarkan habitatnya atau tempat hidupnya. Berlapis lilin, tumbuhan paku, mencegah daun membusuk karena selalu tak kena air. Pangkal daun berangga, terantai membantu mengapung di permukaan air. Ada yang bertanya atau menanggapi? Coba diperhatikan yang ini. Ya, ini adalah tanaman apa? Paku. Benar. Daunnya ciri-cirinya ini daunnya berlapis lilin. Ada jawaban lain? Ayo, kelompok berapa? Oke, kelompok 2. Kalau tumbuhan paku gimana kelompok 2? Kemudian tujuannya untuk? Oke, itu ya jawabannya. Kalau tumbuhan paku ini bukan daunnya berlapis lilin, daunnya tidak berlapis lilin. Tetapi tumbuhan paku ini memiliki stomata air. Untuk apa kegunaannya? Tujuannya untuk apa? Ayo, tujuannya tadi untuk apa? Apa? Oke, untuk mengeluarkan kelebihan air. Sekarang yang ketiga ada kaktus. Kaktus daunnya menyerupai duri. Kemudian tujuannya untuk mengeluarkan kelebihan air. Ada jawaban lain? Yuk, kelompok 2 gimana? Oke, kalau daun menyerupai duri pada kaktus, ini tujuannya adalah untuk supaya mengurangi penguapan. Ya, seperti itu ya kelompok 1 ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, boleh diakhiri, boleh duduk kembali. Yuk, diakhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Itu tadi presentasi dari masing-masing kelompok. Oke, sekarang kita lihat jawabannya. Semuanya Bu Vina punya sebuah media nih. Nanti anak-anak cek. Ya. Di sini nih. Ya. Kelihatan enggak? Vina Pak maju sini ya. Ya.
Ini ada yang pertama, cara tumbuhan beradaptasi pada habitatnya. Yang pertama ada xerofit. Xerofit itu gimana? Di tempat yang kering. Contohnya adalah kaktus. Ciri-cirinya daunnya menyerupai duri. Kemudian untuk mengurangi penguapan. Kan ada xerofit. Contohnya kaktus. Kaktus ini daunnya menyerupai duri. Tujuannya adalah untuk mengurangi penguapan. Yang kedua ada tumbuhan yang menyesuaikan dirinya dengan cara apa? Di air atau yang disebut hydrofit. Ciri-cirinya contoh tumbuhannya adalah teratai. Di sini ciri-cirinya adalah daunnya berlapis lilin. Kemudian mencegah benar. Kelompok 3, kelompok 1 salah, kelompok 2 benar, kelompok 1 nanti dibenarkan ya. Sekarang dipahami. Kemudian yang ketiga ada hygrofit. Ya, hygrofit itu adalah tumbuhan apa? Tumbuhan yang hidup di tempat yang lembab. Contohnya ini di sini ada tumbuhan pako. Ciri-cirinya memiliki stomata air. Tujuannya untuk apa? Mengeluarkan kelebihan air. Yang terakhir ada tumbuhan yang hidup di tempat rendah nitrogen. Contoh tumbuhannya adalah kantong semar. Ciri-cirinya bagaimana cara menyesuaikan diri kantong semar dengan lingkungannya? Dengan cara pemakan serangga. Kemudian tujuannya adalah untuk karena kantong semar hidupnya di tempat yang rendah nitrogen, kantong semar ini memakan serangga sebagai sumber nitrogen. Sekarang yang apa? Membuat pertanyaan dengan adik Simba. Apa adik Simba? Mengapa? Dan bagaimana? A. Untuk apa? B. Di manakah? Kapan? Si? Siapa? M? Mengapa? Bagaimana? Atau disingkat dengan adik Simba. Di sini yang pertama apa? Apa itu digunakan untuk menanyakan sesuatu peristiwa atau proses terjadinya sesuatu. Contohnya di situ tadi teksnya apa? Oke, bisa. Contohnya apa tujuan dari pengamatan tersebut ya? Kemudian apa lagi? Di mana lokasi pengamatan itu untuk kata tanya di mana seperti itu? Bisa dipahami? Ya? Apa, di mana, kapan? Oke. Kalau sudah kertas kartonnya hasilnya dikumpulkan. Sudah dikumpulkan yuk, Kak sini. Sudah? Bagaimana pelajaran hari ini? Apa yang anak-anak sukai? Tadi ya, main game di depan sebelum mengerjakan itu. Oke? Siap? Sekarang kita main game lagi. Tuh kan tadi di masing-masing stasiun ada laptop ya. Nanti kelompok 1 di stasiun 1 ada laptopnya, itu anak-anak kerjakan gamesnya. Nanti yang dapat poin tertinggi pemenangnya. Yuk dinyalakan. Sudah? Siap? 1, 2, 3, mulai. Selain kaktus yang termasuk tumbuhan xerofit. Kaktus. Iki loh, lidah buaya. Oh, betul. Oh, lalu. Ini men.
Oke, skor kalian dilihat nanti berapa? 684. Oke, kelompok dua? Oh, 352. Berarti pemenangnya kelompok tiga. Ayo, tepuk 5 jari. Sudah kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ya, kita ucapkan selamat untuk kelompok tiga. Kelompok lainnya lebih semangat lagi ya. Sekarang Bu Vina bagikan soal evaluasi. Bagikan. Nomor 1, manfaat ciri khusus pada makhluk hidup adalah ya, mempertahankan hidup bebek terakhir. Ayo jadi. Jepang memang menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia, namun para pemuda proklamasi kemerdekaan tidak dicampuri oleh Jepang. Informasi penting yang terdapat pada paragraf tersebut adalah Apa? Oke, bangsa Indonesia merupakan ya, nomor 10 bebek. Yuk dikumpulkan, dihitung benarnya. Dikumpulkan. Sudah semua? Kalau sudah, duduknya rapi. Sudah siap untuk pulang? Sudah siap? Oke, sebelum pulang, apa kesimpulan dari pelajaran kita hari ini? Tentang tumbuhan. Adaptasi tumbuhan. Tadi adaptasi tumbuhan apa saja? Kaktus. Oke, yang pertama kaktus. Kaktus itu tempat hidupnya di mana? Di padang pasir. Kalau tempat hidupnya di padang pasir disebut tumbuhan xerophyt. Kemudian ada lagi apa? Kantong semar. Kantong semar gimana? Rendah nitrogen. Cara adaptasinya gimana? Dengan memakan serangga. Seperti itu. Kemudian apa lagi selain adaptasi tumbuhan? Ada membuat pertanyaan dengan kata tanya adik Simba. Yang pertama A. Apa? Contohnya A. Contohnya bagaimana? Apa tujuan dari pengamatan itu tadi ya, dari soalnya. Seperti itu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, boleh siap-siap. Yuk disiapkan untuk berdoa. semuanya duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pulang, apa yang kita pelajari hari ini, nanti di rumah apa? Dipelajari lagi ya. Bukan berarti udah pulang tidak belajar ya.
tetap harus belajar. Oh iya, hari ini saya belajar mengenai adaptasi tumbuhan. Nanti bisa di rumah menuliskan ringkasan ya, yang hari ini anak-anak pelajari. Paham? Selain itu di rumah anak-anak mengaji tidak? Mengaji ya. Di rumah harus mengaji. Kemudian apa lagi? Sholat. Apa lagi? Membantu orang tua. Paham? Paham? Kalau sudah paham, untuk mengakhiri pertemuan hari ini kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Bu Vina akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.